Apa itu tahap 1? Tahap 1 itu jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi, nilai rapot atau prestasi nilai kejuaraan. Itu daftarnya tanggal 8 sampai 12 Juni dengan menguploadkan persyaratan yang dibutuhkan untuk afirmasi untuk tahap 1 itu. Kemudian untuk tahap 2 untuk jalur zonasi yaitu tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli jalur zonasi ya. Nah, Ibu dan Bapak walaupun tanggalnya pendaftaran baru dimulai tanggal bulan Juni, tetap persyaratan utama yang harus dibutuhkan harus diupload lebih awal, diantaranya rapot, ya rapot. Makanya dipastikan dulu rapotnya sudah terupload atau belum. Ada perbaikan tidak? Nah itu ya. Nah kemudian untuk yang lain-lainnya seperti tadi apa yang saya yang lain-lainnya ya. Ibu dan Bapak bisa ya sambil jalan saja nanti bertanya Bu ya. Jadi komunikasi tetap, kita kan punya wali kelas yang aktif ya, punya WA ya. Jangan kalau tidak memahami jangan mengambil tindakan sendiri ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang juknis itu kadang-kadang perlu ada tafsiran, penafsiran, penjelasan gitu ya. Iya. Nah, oleh karena itu kami membuka diri untuk memfasilitasi Ibu dan Bapak kaitannya dengan PPDB ini. Yang jelas, Ibu dan Bapak, putra-putri Ibu dan Bapak jangan ketinggalan daftar. Ya, jangan ketinggalan daftar. Ya, kata kuncinya adalah harus memiliki akun terlebih dahulu. Ya, dan akun itu sebagai syarat utama untuk bisa dan tidaknya daftar putra-putri Ibu ke ini. Itu saja barangkali pada penambahannya barangkali ada yang lain silakan. Enggak. Itu pada diaktifkan dulu pada itunya speakernya. Oh iya ya. Nah, ya, terima kasih Bapak Kepala yang telah memberi penjelasan. Selanjutnya mangga Ibu Naila, Ibu Naila dan Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pimpinan sekolah SMP 2 ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama terkait dengan zonasi. Di situ kan ada didasarkan pada titik koordinat. Kenapa saya tanyakan? Karena memang waktu anak saya memasukkan alamat, oh udah beres ya? Maaf nggak jadi katanya. Yang kedua, udah beres. Ada koordinatnya Karangpawitan, padahal saya di Garut Kota gitu. Takutnya nanti masuknya kalau zonasi ke Karangpawitan lagi gitu ya. Nggak jadi sudah beres. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke SMA melalui jalur prestasi. Tadi kebetulan mungkin anak saya selain misalnya nilai rapotnya mudah-mudahan masuk di urutan 100 ya. Amin, gitu. Amin, mudah-mudahan. Juga pernah mengikuti kejuaraan Pak gitu dan alhamdulillah dapat juara. Nah itu mana nantinya yang harus dipilih gitu? Apakah rapot atau juara apa Bu? Juara apa? Juara apa? Olimpiade IPA, Olimpiade IPA. Juara keberapa Bu? Harapan 1 ya, yang oleh IPI Jawa Barat. Iya, sama yang dua kejuaraan gitu. Itu kemudian. Satunya bagusnya, yang tertinggi ambil yang tertinggi. Ya, mangga Bu, teruskan. Apa ya tadi? Hilaf deui. Jadi hilaf deui. Itu panginten. Eta panginten, Pak. Eta panginten. Baiklah, ini ya mengenai tadi yang koordinat itu ya, yang koordinat mungkin bahkan nilai IPS sama IPA tertukar kemarin ribu, hampir semua itu ya. Iya, itu. Itu sebetulnya kewenangan dari provinsi, dari distrik Jabar itu ya, termasuk nanti koordinat. Kita bayangkan saja yang mendaftar di Jawa Barat ini mungkin yang mengupload dari koordinat itu ada ribuan, mungkin puluhan ribu gitu ya. Jadi ya ada beberapa yang kesalahan itu, makanya salah satunya dengan upload ataupun dokumennya seperti kakaknya nanti itu sebuah untuk pembenaran gitu ya nantinya, dan kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki oleh provinsi.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkenaan dengan prestasi tadi ya Bu ya. Ya ini kami tidak bisa dan tidak bisa dipadukan antara prestasi kejuaraan dengan akademik. Oleh karena itu, Ibu nanti bisa pilih-pilih mana yang sekiranya yang menurut Ibu yang lebih terbaik gitu ya. Dan kalau lihat kalau tadi dari IP kemudian juaranya Harapan itu ya minimal kan kabupaten itu ya Bu ya kalau untuk kejuaraan itu sehingga Jawa Barat. Oh IP Ya maksudnya itunya Jawa Barat. Harapan kan ya Lingkupnya. udah di Harapan. Nah, tapi ya makanya nanti Ibu Lingkupnya. yang mudah-mudahan nanti dari rapot jauh lebih baik itu aja mungkin ya Bu ya Iya, nanti dibandingkan iya. setelah Ibu tahu Ya rilis. nanti mungkin sekolah bisa mengarahkan. Iya, mungkin itu Satu bisa. lagi Pak, kan di nilai rapot itu ada alternatif A, alternatif B yang 7 Oh, yang mapel dan rumus kalibrasi itu ya Bu ya. Nah itu apa sih, untuk apa itu? Itu teh gini, kalibrasi yang rumus kalibrasi yang alternatif A, alternatif B itu rumus-rumus yang dua alternatif nanti itu bukan kami yang menentukan, mungkin pihak SMA nanti yang punya wewenang. Oh gitu. Iya. Oh iya. Nah, gitu ya. Ya, atur nuhun. Ya, mangga. Ya, Ibu Bayi yang saya hormati, selanjutnya masih ada Pak Encang. Mangga, Pak Encang. Pak Encang, orang tuanya dari Lutfi 9K. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi kan sempat. Suaranya Pak, Kirang Ageng Pak. Ya, tadi sempat terputuskan suaranya, tidak ada informasi yang belum tertangkap begitu. Iya, mangga Pak. Tadi di awal ada informasi bahwa untuk mengupload data itu sampai 30 Mei gitu ya. 30 Mei mengupload data rapot gitu kan ya, berarti kan tinggal 9 hari lagi. Menguploadnya itu ke akun yang ke akun anak yang diberikan oleh SMP tadi itu. Kemudian untuk uploadnya berarti dokumennya harus di-scan dulu. Iya, betul Pak. Termasuk rapot begitu. Padatkan baru di-upload begitu, atau ke akun sekolah SMA yang dituju gitu, mengupload persyaratan umum itu. Ke sekolah mungkin bukan ini dari kan begitu masuk ke akun yang bersangkutan itu ya Pak ya. Sebentar ya. Begitu masuk ke akun yang bersangkutan berarti di sana ada fasilitas untuk upload gitu ya, dan uploadnya itu ya mungkin itu uploadnya ke database provinsi gitu. PPDB Jabar, Bu. PPD Jabar, Pak. Oh, PPD Jabar, ya. PPD Jabar, http sekolah ppdb. Ya, betul itu yang ke sana. Jadi bukan ke SMA, bagus ya. Bukan ke SMA yang ditujunya. Karena dari sana kan itu juga udah dikelompokkan ketika si anak memilih pilihan A, nanti mungkin si file-filenya itu udah masuk ke sana mungkin itu. Jadi kita tidak ada kaitannya dengan upload ke sekolah yang dituju, kecuali kalau misalkan SMA 1 atau 11 itu memberikan link lagi gitu ya untuk daftar sementara gitu ya. Nah, ini kan sudah dilakukan, Pak Dek. Ini sudah dilakukan belum Pak Agus itu? Upload rapot kan sudah? Nilai. Halo? Baru nilai Pak, kalau upload rapot mah kan rapot secara fisik mah itu akan memerlukan pertama waktu, kemudian kan rapotnya juga ada di siswa. Ya. Kalau untuk scan itu dipersilakan untuk kepada setiap siswa saja untuk men-scan. Ya, dan ini saya juga kayaknya masih ragu apakah mungkin kan diupload misalkan dengan ukuran file sampai 20 mega gitu ya ke akun PPDB, itu nampaknya akan memberatkan itu sistem. Tapi untuk persiapan mah ya disiapkan aja untuk di scanan lah istilahnya yang dengan 48 halaman itu misalnya itu. Dan kalau udah siapa nanti kalaupun kesulitan ya kita filenya mungkin kita bisa disimpan di drive gitu ya. Itu tadi mendengar bahwa sekolah telah mengupload nilai rapor kan? Iya betul, kalau rapor udah. Apakah itu berarti kita harus mengupload lagi begitu? Nah, ini Pak, kalau sekolah mah mengupload rapot itu rapot hanya nilai-nilai kan, kalau nilai-nilai mah ringan dan dari Dapodik sudah tersedia, dan
menguploadnya itu bukan untuk beberapa orang A, B, C, tapi untuk semua siswa yang 349 di Provinsi Jawa Barat. Nanti dari data-data itu nanti mungkin sebagai database untuk PPDB di Jawa Barat gitu. Hanya mungkin ini perlunya tuh untuk bukti fisiknya gitu Pak mungkin. Ya, terima kasih Pak Dede. Ya, sami-sami Pak. Mangga Pak Wawan, salajengna Pak Wawan. Mangga Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau nanya, untuk jalur prestasi yang lomba, apabila punya sertifikat lebih dari satu, apakah semua sertifikat di-input ketika pendaftaran atau hanya satu sertifikat saja? Nah, ini ya khusus berarti untuk menjalur sertifikat ya biasanya kalau sertifikat itu yang diambil ya karena mungkin nanti juga perhitungannya dilihat bobotnya mana yang terbesar. Pertama terbesar dari levelnya mungkin itu misalkan nasional atau internasional, kemudian juaranya gitu Pak. Itu yang tertinggi di antara yang Bapak punya putra atau putrinya level mana Pak yang paling tertinggi? Provinsi. Juara keberapa, Pak? Provinsi dari IPI, tapi belum keluar. Juara ke-1. Tingkat provinsi, kejuaraan apa Pak? IPA. Olimpiade IPA. Agak itu Pak, agak didekatkan itu mikrofonnya Pak. Aduh, saya. Olimpiade IPA. IPA, Olimpiade IPA, Pak. Olimpiade IPA. Satu. Yang IPI kan di Garut, Pak ya? Pelaksanaan di Garut. Ya. Ya. Ya kalau juara ke-1 mungkin itu bisa diperhitungkan mungkin Pak. Tinggalnya di mana Bapak tinggalnya? Intan Regensi. Intan Regensi. Regensi. Ya, zonasi kan agak berat Pak ya dari sana biasanya. Ibu Bapak hapunten ya tidak terasa kita dengan penanya jawab ini ternyata banyak respon ini waktu menuju 10 menit kurang nih mau habis ya. Tapi pada di YouTube sudah ada nanti di link di YouTube. Oh, di rekamannya gitu ya. Mangga satu lagi tiasa Ibu Lina Tarlina, mangga. Oh, saya sih Ibu. Ibu, mangga Ibu Lina. Oh iya, hatur nuhun Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karesan kieu Pak, mengenai zonasi yang saya akan tanyakan berapa minimal radiusnya gitu ya kan. Kebetulan kami bertempat di Sanding ya berarti Garut Kota. Apa aman gitu kalau masuk ke misalnya daftar ke SMA 1 negeri ya Seman 1 itu. Kedua data-data yang diupload dari sekolah, data-data yang dari sekolah ada kan itu kapan pengambilannya Pak? Apa berupa file atau mungkin berupa dokumen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sekolah yang berkenaan dengan data itu hanya mungkin bentuk surat keterangan ya Pak ya Pak Kepala. Keterangan kelakuan baik dan kelakuan baik, yang lainnya itu kelulusan aja Ibu bisa nanti di print out dari daring nanti kelulusan seperti waktu Ibu masuk SMP ini ya dulu seperti itu, dan sana kelulusannya juga sama di print out. Nah kemudian yang berkenaan dengan zonasi ya Bu ya ini kalau melihat tahun kemarin itu radius terdekatnya itu hanya 450 meter Bu, itu kemarin itu ya, bahkan di ibu saya juga yang di Jaya Raga dekat lapang itu udah tidak masuk Bu itu. Ya, oleh karena itu ya tapi nggak tahu untuk sekarang karena kemarin itu diberlakukan domisili ya Pak Gus ya, domisili
sehingga memang orang berebut dengan waktu hanya 2 hari sebelum pembukaan atau sebelum penutupan itu membuat domisili, dan kemarin diakui kalau sekarang itu hanya berdasarkan kartu keluarga dan harus minimal 1 tahun itu. Mudah-mudahan ya jarak radiusnya lebih besar lagi. Tapi kami ya belum bisa memperkirakan, seperti Ibu di Muara ya cukup jauh gitu Bu, saya kira ya Bu ya. Oh iya, justru itu konfirmasi ke sekolah itu. Jadi akhirnya gini Pak, kan kemarin sudah daftar di jalur donasi, kata wali kelasnya, ya kata Bapak barusan keterangan seperti itu kurang lebih. Akhirnya inisiatif saya ngambil ke aspirasi gitu, apresiasi ya Pak. Afirmasi ya. Afirmasi. Nah, karena si itu teh hanya bisa 1 kali, jadi saya membuatnya kembali itu dari handphone yang lain, ya dari akun yang lain gitu, baru bisa. Nah, maksud saya apa gimana untuk merubah itu Pak, dari udah nge-upload tuh ke jalur donasi diganti ke apresiasi gitu Pak, gimana ngerubahnya Pak? Rubah yang di mana Ibu, yang dari yang ngisi buat ke sekolah mungkin itu mah, itunya tujuannya ke ya sekolah yang mah nggak masalah itu mah. Kemarin yang dari sekolah mah itu mah hanya pendataan kami aja, itu mah dari pihak sekolah SMP 2 itu aja, itu mah boleh, nggak apa-apa. Ada, kami juga mempertimbangkan mungkin kesulitan, masih bingung gitu ya, itu nggak masalah. Mungkin terima kasih ya Bu ya. Ada satu kesempatan lagi ini, mungkin hanya terakhir Pak Bagus Bagja. Halo Pak Bagus. Assalamualaikum Pak De. Ya, waalaikumsalam. Bagus, silakan Bagus. Masihan saran Pak Dede, Pak Budi. Pak Agus kayaknya tiasa Pak Agus di lab, jangan ada mal tutorial kanggo pendaftaran online. Jadi abi tadi nggak nangkep nilai raport di mana, atau saya dina link SMP 2, mungkin kesulitan ngambil data-data etana gitu. Saya baiknya mending ngadamel tutorial we. Pak ya, insyaallah kan orang dia kena mangga. Pak Bagus di grup WA di wali kelas masing-masing, insyaallah kira. Menurut sakit we pada ya, Pak Budi. Siap, Pak Bagus. Nuhun. Ya, Ibu Bapak mungkin bukan kami ini ya inginnya ya berlama-lama lagi, udah 2 kali sedikit dari saya Pak De ya. Mangga Pak, serta ditutup Masih ya. Ya, baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sosialisasi walaupun belum maksimal ya, tapi paling tidak ada upaya dari sekolah untuk sharing informasi kepada Ibu dan Bapak, dan saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah menerima informasi ini dari berbagai media ya. Tapi itu tentu saja perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu kesempatan ini kami memanfaatkan untuk itu, dan mohon maaf ya dengan segala keterbatasan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua, dan putra-putri Ibu bisa diterima di sekolah yang diinginkan oleh Ibu dan Bapak semua. Amin. Ya Allah, kami dari sekolah menyertai putra-putri Ibu Bapak dalam situasi seperti ini ya. Tatap mukanya hanya bisa seperti ini, tapi mudah-mudahan silaturahmi Bapak dan Ibu semua dengan pihak sekolah terus berlanjut, Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan bisa lancar kembali, kondusif kembali ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa berkunjung ke sekolah dan bisa komunikasi secara langsung dengan kami. Nah, jadi sekali lagi kami atas nama sekolah mohon maaf dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya, mewakili semua teman-teman dari sekolah. Akhirnya kita akhiri kegiatan ini, dan untuk mengakhirinya kami serahkan kepada Pak Dede. Saya Pak Dede. Ya, mangga hatur nuhun Pak Kepala. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin beberapa detik lagi kita berakhir. Kami haturkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mengikuti Zoom meeting ini, walaupun dengan kondisi atau keterbatasan jumlah. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa memahami dan ya intinya ujung-ujungnya bisa keterima di SMA atau SMK yang diinginkan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh internetnya? Di mana headset? Saya mengarekam saya itu.